warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Gustia Permata dengan NIM 06021382530078. Mata kuliah Retorika, dosen pengampu Ibu Ernalida dan Ibu Khalidatun Nuzula. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak perundungan terhadap kehidupan sosial. Dari slide pertama ada pengertian perundungan. Pengertian perundungan ini ialah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk merendahkan, menyakiti, atau merugikan orang lain. Perundungan ini bisa dengan cara fisik maupun ucapan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perundungan. Bentuk-bentuk perundungan ini ada 5. Yang pertama itu verbal. Verbal adalah perundungan yang terjadi melalui ucapan maupun tulisan yang bertujuan untuk merendahkan atau mengintimidasi orang lain. Biasanya itu bentuk perundungan verbal ini bisa dengan mengejek atau mencaci maki korban tersebut. Yang kedua itu adalah perundungan fisik. Perundungan fisik itu berarti melakukan tindakan kekerasan secara fisik pada orang lain, seperti mendorong, menendang, dan perundungan yang menyangkut kegiatan fisik lainnya. Lanjut ada emosional. Perundungan emosional ini biasanya dilakukan dengan cara mempermalukan korban di depan umum. Bisa dengan mengucilkan korban tersebut saat berada di depan umum. Yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying ini pembulian yang perundungan yang ada di internet melalui media sosial. Nah, internet ini bukan hanya sebagai interaksi sosial saja, tetapi juga menjadi tempat terjadinya bullying alias cyberbullying. Cyberbullying ini bisa dengan memberi komentar jahat atau menghujat atau menyebarkan foto atau video tanpa seizin korban melalui media sosial. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini bisa dilakukan secara verbal maupun fisik, bisa dari ucapan ataupun tindakan yang membuat korban itu merasa tidak nyaman dari ucapan tersebut atau dari tindakan tersebut. Selanjutnya ada bentuk perundungan. Bentuk-bentuk perundungan ini ada 4. Yang bentuk perundungan sosial. Yang pertama ini ada menyebarkan gosip atau rumor. Menyebarkan gosip ini menyebarkan berita yang belum tentu benar, berita tentang korban sehingga korban itu merasa tidak nyaman. Yang kedua ini mengucilkan dari kelompok. Jadi di mana pelaku ini membuat lingkungan yang tidak nyaman sehingga korban ini merasa terkucilkan dari sebuah kelompok tersebut. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang membuat korban merasa tidak diterima. Contohnya seperti tadi, sama seperti mengucilkan tadi. Yang keempat, mengontrol atau membatasi pergaulan korban. Mengontrol atau membatasi pergaulan korban ini kayak pelaku ini membatasi korban tersebut untuk bergaul dengan orang lain, atau juga orang lain ini dilarang untuk berteman dengan si korban tersebut. Selanjutnya ada dampak perundungan terhadap kehidupan sosial. Yang pertama ini ada korban menarik diri dari lingkungan, sehingga korban ini lebih sering sendirian, jadi dia itu malas untuk keluar rumah. Yang kedua, kehilangan kepercayaan diri saat bersosialisasi. Jadi korban ini tidak percaya diri saat bersosialisasi atau saat tampil di depan umum. Yang ketiga, hubungan pertemanan rusak. Biasanya korban perundungan ini pertemanannya itu rusak karena isu-isu perundungan dari orang-orang lain tersebut. Yang keempat ada kurang nyaman berada di lingkungan sosial, seperti lebih sering di rumah saja daripada untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi menurun. Biasanya korban perundungan ini lebih susah untuk berkomunikasi, susah untuk rasa kurang percaya dirinya turun. Yang keenam, takut bergaul dalam jangka panjang. Biasanya rasa ketakutan untuk bergaul ini bisa sampai ke dewasa atau ke masa depan nanti. Selanjutnya ada dampak dalam jangka panjang. Yang pertama itu ada trauma sosial. Trauma ini bisa sampai ke jangka panjang atau masa depan. Yang kedua itu sulit bekerja dalam tim. Dan yang terakhir itu ada gangguan kecemasan saat bertemu orang lain.
Selanjutnya adalah dampak pada pelaku perundungan. Pelaku perundungan ini mempunyai dampak juga. Ada 6 dampak di dalam PPT ini. Yang pertama adalah mempunyai rasa bersalah yang mendalam. Biasanya pelaku perundungan ini jika nanti di masa depan dia akan merasakan rasa penyesalan atau rasa bersalah terhadap korban yang sudah ia lakukan perundungan tersebut. Yang kedua, kemampuan mengontrol emosi menurun. Yang ketiga, dikucilkan dari lingkungan sekitar. Biasanya pelaku perundungan itu dikucilkan dari lingkungan sekitar karena ia sudah melakukan perundungan terhadap temannya atau korban. Yang keempat, itu sulit menjalin hubungan atau mempertahankan pertemanan. Orang yang sudah melakukan perundungan biasanya sulit untuk menjalin hubungan baik atau mempertahankan pertemanan yang baik dengan teman-temannya. Yang kelima, hambatan dalam pendidikan atau karir. Dan yang terakhir ada resiko terkena gangguan mental. Selanjutnya ada peran teman, keluarga, dan lingkungan. Keluarga, teman, lingkungan sekitar berperan penting dalam mencegah perundungan dengan menjadi tempat yang aman, memberikan dukungan emosional, tidak ikut melakukan bullying, berani menghentikan atau melapor, serta menciptakan suasana yang ramah dan mendukung korban tanpa menghakimi. Jadi, peran teman, keluarga, dan lingkungan sekitar itu sangat penting bagi korban perundungan untuk mencegahnya perundungan. Slide selanjutnya itu ada upaya pencegahan. Nah, pencegahan perundungan ini dapat dilakukan dengan membiasakan sikap saling menghargai. Saling menghargai itu bisa jadi upaya pencegahan dalam perundungan. Yang kedua itu menggunakan kata-kata yang baik. Biasakan gunakan kata-kata yang baik dan enak didengar. Dan yang terakhir, tidak ikut menyakiti orang lain. Kalau kita bisa melihat orang lain sedang melakukan perundungan, kita bisa menceramahi orang yang melakukan perundungan tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perundungan terhadap kehidupan sosial adalah bahwa perundungan dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri, menjauhi lingkungan, dan merasa tidak aman. Jika tidak dicegah, perundungan juga bisa membuat suasana sosial menjadi tidak nyaman bagi semua orang. Karena itu, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar perlu bekerja sama untuk menghentikan perundungan agar tercipta hubungan sosial yang lebih aman dan saling menghargai. Sekian penjelasan saya tentang dampak perundungan terhadap kehidupan sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.